Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Karoma dari kelas 2 PKIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya yang berjudul Sahabat Nabi. Pertama, pengertian sahabat. Dalam bukunya Al-Isyabah fi Tamyiz Al-Sahabah, Ibnu Hajar Al-Asqalani W852 Hijriah atau 1449 Masehi menyampaikan bahwa sahabat atau as-syahabi adalah orang yang pertama berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Dalam rangkaian sanad hadis, penyebutan sahabat berada di urutan setelah Nabi. Peran mereka baik sebagai orang yang melaksanakan suatu hal di depan Nabi atau sebagai orang yang menyampaikan apa yang didengar dan dilihat dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Peringkat sahabat. Menurut Al-Hakim An-Naisaburi dalam karyanya Al-Mustadrak, tingkatan sahabat terbagi dalam 12 tingkatan, yaitu pertama, para khulafaur rasyidin dan selebihnya dari 10 yang dijanjikan surga ketika masih hidup. 2. Para sahabat yang masuk Islam di Mekah sebelum Umar dan mengikuti majelis Darul Arqam. 3. Para sahabat yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah. 4. Para sahabat kaum Ansor yang ikut serta dalam baiat Aqabah pertama. 5. Para sahabat kaum Ansar yang ikut serta dalam baiat Aqabah kedua. 6. Para sahabat kaum Muhajirin yang berhijrah sebelum sampainya Nabi Muhammad SAW di Madinah dari Quba. 7. Para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. 8. Para sahabat yang berhijrah antara perang Badar dan perjanjian Hudaibiyah. 9. Para sahabat yang ikut serta dalam baiat Ridwan pada saat ekspedisi Hudaibiyah. 10. Para sahabat yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaibiyah. Dan ke-11, para sahabat yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. 12. Para sahabat anak yang melihat Nabi Muhammad SAW di waktu atau tempat apapun setelah Fathul Makkah. Ketiga, bagaimana seseorang diketahui sebagai sahabat. Sosok sahabat juga diketahui dari penyebutan dalam hadis seperti kaum yang bersama Nabi saat perang Badar. Lalu tokoh seperti Abdullah bin Umi Maktum, Hukasyah, Dimam bin Salabah, Ka'ab bin Malik, dan banyak lainnya. 4. Sifat adil sahabat. Dalil-dalil yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis Nabi yang dijadikan sebagai dasar di kalangan ulama mengenai keadilan para sahabat Nabi SAW. Antara lain sebagai berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah bersabda, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku sekiranya di antara kalian bersedekah emas sebesar bukit Uhud. Niscaya sedekahmu itu tidak akan sampai menyamai sepucuk atau separuh dari para sahabatku itu. Hadis tersebut muncul ketika Nabi SAW mendengar Khalid bin Al-Walid W21 atau 22 Hijriah bertengkar dengan Abdul Al-Rahman bin Auf W32 Hijriah. Oleh karenanya hadis tersebut tidak dapat dijadikan argumen bahwa seluruh sahabat Nabi bersifat adil dan tidak diperkenankan dikritik. Selanjutnya hadis Nabi SAW yang berbunyi dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, dan kemudian generasi berikutnya lagi. Jumlah sahabat. Mengenai jumlah sahabat, Syekh Muhammad bin Sahih Al-Munajjid, ulama Saudi Arabia, mengatakan bahwa sahabat tersebar seluruh penjuru negara, desa, dan pelosok gurun-gurun. Sebagaimana di perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang disampaikan saat kejadian membangkangnya dalam perang Tabuk.
Dalam kaum muslimin yang saat itu berserta Rasulullah amatlah banyak yang tidak mungkin menghimpun mereka buku besar atau dokumen. Hadis riwayat Al-Bukhari 4418 dan Imam Muslim 2769 dan Al-Hafidz Abu Zur'ah, beliau adalah guru dari Imam Muslim, menyatakan bahwa jumlah sahabat Nabi adalah 114.000. Diriwayatkan oleh Al-Qutaib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami. Selanjutnya, ilmu para sahabat. Ilmu para sahabat sangatlah banyak. Di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu pengetahuan, ilmu kesehatan, ilmu pertanian, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, sahabat yang banyak meriwayatkan banyak hadis. Pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu 5.373 hadis. Kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhu 2.630 hadis. Ketiga, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan jumlah 2.286 hadis. Dan keempat, Aisyah radhiyallahu anhu dengan jumlah 2.210 hadis. Dan yang kelima, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan jumlah 1.660 hadis. Dan yang terakhir, Jabir bin Abdillah 1.540 hadis. Demikian 6 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menduduki peringkat teratas yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.